warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Di tengah menegangnya hubungan antara Partai Demokrat, khususnya ini antara Ketua Majelis Tinggi Partai SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan bakal calon Presiden Anies Baswedan, rupanya ada operasi jahat agar hubungan mereka ini semakin memburuk. Sebagaimana kita ketahui kan Majelis Tinggi Partai Demokrat Jumat malam memutuskan untuk mencabut dukungan pencapresan Anies Baswedan menyusul keputusan dari Ketua Umum Partai Nasdem untuk menjalin kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024-2029. Keputusan tersebut disepakati oleh Anies Baswedan dan sebagai konsekuensinya ya dia membatalkan niatnya untuk menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presidennya. Partai Nasdem dan PKB akhirnya membuat deklarasi pasangan Anies Caimin yang diakroninya menjadi Amin di Hotel Majapahit Surabaya itu hari Sabtu yang lalu. Nah, di tengah hiruk pikuk pemberitaan seputar deklarasi dan sebelumnya juga keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat mencabut dukungan pencapresan Anies itu, sejumlah media online itu menurunkan berita yang cukup mengejutkan. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, dikutip membuat statement yang menyerang pribadi dari AHY dan juga SBY. Kalau saya baca ini ada yang membuat judulnya begini, Sudirman Said ungkap alasan Anies tidak memilih AHY. Dan kemudian di dalam tubuh beritanya disebutkan bahwa AHY itu terlalu dini untuk jadi wakil presiden. Dia hanya seorang mayor TNI, karbitan, dan belum matang. Nah, di situ disebutkan juga Sudirman Said itu dia menyayangkan ungkapan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menuding Anies Baswedan sebagai musang berbulu domba. Sudirman Said mengatakan bahwa ungkapan SBY terlalu emosional dan lupa bahwa dirinya, maksudnya SBY itu pernah melakukan hal yang sama kepada Megawati. Berita tersebut itu tidak hanya muncul di satu media, namun ada beberapa media konvensional yang memuatnya. Menariknya sebagaimana penjelasan Sudirman Said belakangan itu format beritanya itu semua sama ya, naskahnya itu isinya sama dan ini terkesan hanya bersumber dari satu penulis, namun kemudian dimuat rame-rame oleh berbagai media. Tidak lama setelah berita tersebut menyebar, muncul reaksi yang cukup keras dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun. Beberapa media mengutip akun Twitter dari Wakil Sekjen Partai Demokrat ini, Johnson Sitindaun, yang punya akun Twitternya, namanya sekarang X ya, @Johnson_JSP, yang di situ dia mengaku bahwa dia memang sangat terkejut dan mendidih darahnya. Dia menulisnya begini, mencuitnya begini, benar nggak ini ya? Mendidih juga baca isinya. Itu kata Johnson sambil melampirkan link berita kutipan pernyataan dari Sudirman Said yang berisi kutipan dari pernyataan Sudirman Said. Johnson Sitindaun menganggap bahwa istilah musang berbulu domba yang disampaikan oleh SBY itu ternyata benar khususnya untuk Sudirman dan Anies. Ini kesimpulan setelah dia membaca berita itu. Berbulu domba, benar kalian berarti selama ini Mas, selama setahun ini kalian terus mengatakan termasuk jenengan dan Mas Anies, jenengan ini maksudnya Pak Sudirman Said, di depan publik bahwa Mas AHY pemimpin muda yang pintar, cerdas, berani dan seterusnya serta berbagai pujian lainnya. Termasuk Mas Anies kemudian melamar Mas AHY jadi wakilnya. Dengan pernyataan di atas ternyata bohong semua ucapan kalian itu. Saya kira sih nggak terlalu berlebihan ya kalau respon, kalau benar pernyataan Sudirman itu ya, responnya Johnson Sitindaun itu. Tapi ternyata faktanya itu Sudirman tidak pernah membuat pernyataan seperti itu dan dia tidak pernah diwawancarai oleh media seperti itu juga. Dan Sudirman mengaku sudah memprotes pemberitaan tersebut kepada sejumlah media yang memuatnya termasuk kepada media Tempo.com. Sudirman Said meminta media yang menayangkan berita itu untuk menindak jurnalis yang menulisnya. Mengenai serangan atau mengenai berita bahwa saya mengucapkan sesuatu yang kurang elok tentang Pak SBY dan Pak AHY itu sudah saya sampaikan komplain kepada media dan sejumlah media sudah memuat koreksi bahkan meminta maaf. Permintaan maaf ditayangkan juga, bahkan ada beberapa media yang mengambil sanksi kepada jurnalisnya, sanksi yang keras karena itu kelihatannya ada fabrikasi karena
isi beritanya persis, kalimatnya persis, tapi kok dimuat di banyak sekali media, bahkan media-media yang cukup kredibel pun tergoda, karena saya bisa mengerti itu kan Seksi bombas, itu ya, seksi banget kan? seksi sekali. Jadi saya bisa mengerti. Mas Helsu tahu nggak dari siapa saya mendapat info itu pertama kali? Iya, Dari Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kala menelpon, beliau di Hmm, Makassar mengatakan, Dirman, hmm, itu betul pernyataan Anda gitu. Saya tahu Anda tidak mungkin menggunakan kata-kata seperti itu gitu. hmm, hmm, Saya bilang, Pak, ini memang sedang terjadi serangan dan saya sudah telepon beberapa media lewat beberapa teman dan mereka hmm. sedang mengoreksi, dan alhamdulillah 2 hari ini koreksi apa namanya menjadi ada koreksi. Dan saya ingin mengatakan begini pada media itu, bahwa sejak terjadi katakanlah kehangatan terakhir itu, saya tidak meladeni wawancara apapun kecuali saya hadir di talkshow-nya Kumparan, kemudian melayani beberapa televisi. Tapi media online bertanya apapun saya tidak jawab, karena itu saya mengatakan itu hoax, itu Hmm, hmm. fabrikasi orang lain. Jadi saya bersyukur bahwa hari ini sudah mulai clear. Bahkan anak saya kirim postingan dari beberapa komunitas anak-anak muda itu mengatakan kita hafal cara-caranya Pak Sudirman dan apa namanya diksinya lah, pilihan Ya, ya, kalinya ya. gini Hmm, orang. Jadi hmm. terima kasih Mas Yesus ditanyakan, dan mudah-mudahan teman-teman pemirsa FNN juga paham bahwa itu bukan saya lah gitu. Jadi kepada media-media tersebut, karena bukan satu media ya sebenarnya, Sudirman Said itu menyatakan bahwa beritanya salah dan dia kemudian minta berita itu ditiadakan, dan sejumlah media itu menurut pengakuan dari Sudirman Said memang telah memberikan sanksi internal kepada para jurnalisnya, dan salah satunya kepada termasuk wartawan Tempo.co. Kalau kita melongok di situs Tempo.co, kita memang masih bisa menemukan judul berita begini, Sudirman Said ungkap alasan Anies tak pilih AHY, dan itu rupanya ditayangkan di kolom nasional. Namun bila kita klik, maka artikelnya sudah tidak tersedia dan ada pemberitahuan begini bunyinya. Artikel itu telah kami hapus karena kami telah salah mengutip narasumber. Mohon maaf atas kesalahan tersebut. Permintaan maaf kami juga sampaikan kepada juru bicara calon presiden Anies Baswedan, Sudirman Said, karena namanya telah kami kutip. Begitu pemberitahuan dari Tempo.com. Dan beberapa media lain seperti berita1.com juga ini saya lihat sudah membuat ralat beritanya dengan judul Sudirman Said bantah sebut AHY Mayor TNI dan Karbitan. Dari komunikasi Sudirman Said dengan beberapa redaksi media yang muat beritanya, ini karena tidak satu ya, bukan hanya Tempo.co loh ya, masih banyak. Tribun juga kalau nggak salah juga termasuk yang memuatnya, itu disebutkan bahwa berita tersebut itu berasal dari wawancara rame-rame via WhatsApp dengan seseorang yang mengaku sebagai Sudirman Said. Nah ini saya nggak tahu maksudnya di dalam grup apa gimana, kok bisa rame-rame itu wawancaranya ya. Redaksi media tersebut telah meminta maaf seperti tadi disebutkan karena tidak melakukan cek and recheck dan telah mengambil tindakan tegas terhadap wartawannya. Ini saya kira bukan hanya wartawannya, ini redakturnya juga mesti kena sanksi ya ini. Namun ada dugaan ya berita tersebut itu berasal dari satu orang wartawan yang ini kalau di lapangan sering dikenal sebagai korlap. Ini dia biasanya dia mendapat berita dari satu sumber begitu, dan dengan target tertentu dia membagikan kepada wartawan-wartawan lainnya dan kemudian ini buat rame-rame. Ini disebut biasanya korlap kalau di lapangan ya. Lepas dari bagaimana modusnya dan kemudian apa tujuannya, berita bersifat hoax tadi itu menyebar, dan memang nampak sekali ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, memperburuk hubungan Partai Demokrat khususnya SBY dan AHY dengan Anies Baswedan. Mereka ini melakukan operasi media dengan menyebar hoax, memanfaatkan media-media online. Ini sayangnya tapi operasinya menurut saya terlampau mudah dipatahkan karena ini kan mengutip narasumber resmi, orangnya ada ya, ini Sudirman Said, dan dia langsung membantahnya. Biasanya kalau gini beritanya cuma bersifat desas-desus gitu, ya mungkin agak sulit akan dibantah. Tapi karena ini jelas menyebut nama Sudirman Said, ya dengan mudah kemudian Sudirman Said membantahnya. Ya karena memang dia tidak pernah mengucapkan itu dan langsung melakukan klarifikasi. Alih-alih memandang rendah dan mendowngrade
AHY, Sudirman Said dan juga Anies itu ternyata sikapnya tidak berubah. Mereka ini, maksud saya mereka itu Sudirman dan Anies itu mereka pasti tetap memandang sangat tinggi ya dan hormat terhadap AHY dan khususnya pada SBY. Dan bahkan Sudirman Said itu berharap Demokrat dan AHY itu masih bisa terus bersama-sama Anies dan koalisi perubahan untuk persatuan. Sampai hari ini kami masih berkomunikasi dengan teman-teman termasuk tim 8 untuk terus-menerus membuka bahwa meskipun secara resmi sudah diumumkan keluar, tapi yang namanya politik itu kan seni kemungkinan katanya kan. Dan saya ingin mengutip pernyataan tokoh besar Paus Benedictus kalau tidak salah tahun 2018 atau sekitar itu, beliau pidato dengan headline itu bangunlah jembatan bukan tembok. Dan dalam keadaan krisis seperti ini barangkali akan baik kalau semua pihak, para senior, kemudian para junior, kami juga terus membangun jembatan, karena sesungguhnya cita-cita besarnya itu kan bukan mendudukan Anies, AHY atau Caimin atau siapapun di dalam posisi tertentu, dan sesungguhnya yang kita ingin dorong adalah perubahan besar. Dan saya dulu pernah katakan begitu banyak orang yang dijodoh-jodohkan dengan Anies Baswedan, dan saya katakan bahwa pada akhirnya kan presiden hanya satu, wakil presiden hanya satu. Tidak mungkin dua orang itu bisa kuat menggendong beban membangun bangsa ini. Karena itu begitu banyak peran yang bisa dijalankan, dan tokoh-tokoh besar yang disebut itu bisa menjadi bagian dari gerbong perubahan ini. Jadi mari kita kita tata, dan siapa tahu satu titik kita bisa kembali bersama dengan mimpi-mimpi besar soal bagaimana memperbaiki keadaan Indonesia ini. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi. Saya yakin, percaya juga Demokrat, semoga hatinya terbuka untuk comeback bersama kami, itu kata Abu Bakar Al-Habsyi ketika hadir di lapangan Astaka Pancing Kabupaten Deli Serdang itu bersama Anies Baswedan ya. Apa respon Demokrat? Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan harapan soal koalisi dari PKS ini yang ditanggapi dari PKS itu mungkin saja diwujudkan ke depan, namun tanpa Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung. Tentu harapan teman-teman agar kita bisa berjuang bersama mungkin saja ke depan bisa kita wujudkan, tapi tentu dengan capres yang telah kami cabut. Tapi tentu tidak dengan capres yang telah kami cabut mandatnya, kata Herzaki. Ini saya kutip dari CNN.com. Herzaki mengatakan keputusan untuk tidak mendukung Anies merupakan keputusan Majelis Tinggi Partai yang merupakan manifestasi dari keinginan kader Demokrat. Ini telah menjadi keputusan Majelis Tinggi Partai dan keinginan dari aspirasi kader-kader Demokrat se-Indonesia yang kecewa dan marah karena ada yang tidak berkomitmen, tidak memiliki adab dan etika politik yang baik. Meski demikian, ia mengatakan Demokrat menghormati langkah apapun yang nantinya akan diambil oleh PKS. Dan seperti kita ketahui, PKS itu menyatakan bahwa mereka terus menjalankan mandat dari Majelis Suro soal pencapresan Anies Baswedan, tapi soal posisi Caimin sebagai calon wakil presiden itu ya mekanismenya akan kembali dibicarakan dalam Majelis Suro. Tapi ya ini kan sekarang sudah jadi satu paket ya, Anies Baswedan dan Caimin. Saya kira nggak mungkin kemudian PKS cuma menyatakan oke, kami mengusung Anies Baswedan saja. Kalau dia tetap mengusung Anies Baswedan, ya pilihannya dia juga harus mengusung Anies Baswedan, Caimin maksud saya, karena mereka sudah jadi satu paket. Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat langsung mencabut dukungan kepada Anies ini sesungguhnya sangat mengejutkan ya, karena sebelum berlangsungnya rapat Majelis Tinggi merespon pencapresan Anies Caimin itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memberi sinyal mereka tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Menurut pandangan saya saat ini, hari ini, besok atau lusa, belum saatnya kita mengambil keputusan. Kemana Demokrat akan bergabung misalnya. Atau capres mana yang kita dukung, contoh yang lain. Saya pikir belum saatnya. Dalam 1, 2, 3 hari ini. Alasan saya ini prajurit, ada Pak Mangindaan di sini, ada Pak Guntur di sini, ada Pak Nahrawi Ramli di sini, ada Bung AHY di sini. Saya 30 tahun sebagai prajurit itu diajarkan, kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional,
under pressure yang sangat berat. Jangan gopoh tergesa-gesa mengambil keputusan. Karena bisa salah. Tenangkan dulu hati dan pikirannya. Setelah bisa berpikir dengan rasional dan jernih, take your decision. Ambil keputusan. Ambil apa tindakan yang akan dilaksanakan. Tidak berarti lama, bisa cepat juga. Tetapi kuncinya, lepaskan dulu emosi itu. Bikin semuanya rasional dan tenang, sehingga keputusannya insya Allah tidak salah. Keputusannya tepat. Implementasinya, mari tenangkan hati kita. Saya melihat wajah-wajah anggota Majelis Tinggi, cool, tenang. Saya juga makin senang dengan Allah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama pun kita sudah bisa mengambil sikap dan pilihan kita. Nah, kita tidak tahu apa dinamika yang terjadi dalam rapat Majelis Tinggi, sehingga terkesan mereka mengambil keputusan yang berbeda dengan semangat dan prinsip yang sebelumnya dikemukakan oleh SBY. Nah, kalau tadi kan Pak SBY menyatakan bahwa jangan mengambil keputusan dalam kondisi yang sedang marah, harus tenang dulu. Nah, ini keputusan mencabut dukungan itu kan juga dalam kondisi mereka sangat marah, yang menuding Anies dan Surya Paloh sebagai pengkhianat. Namun ini seperti dikatakan oleh Sudirman Said, kalau kemudian Demokrat mengambil keputusan yang sangat drastis semacam itu, dia memahaminya. Kalau kader Demokrat itu marah, itu bentuk kecintaan pada para pemimpinnya. Jadi dan itu di dalamnya mekanisme yang sehat, karena itu kemudian nanti mudah-mudahan ketika sudah reda kita bisa duduk. Pak Anies masih mengatakan sudah cooling down dulu, dan nanti kita lihat. Saya merasa bahwa kita bisa berbagi tugas dengan Mas Ahaye, dan insya Allah itu semangat itu masih terjaga sampai hari ini. Bahkan kemarin PKS kan Mas Hersul lihat sendiri, ketika menyambut baik kehadiran PKB, beliau menyampaikan masih punya harapan besar bahwa nanti Demokrat bisa bersama-sama. Nah, kita tunggu saja apakah kemudian ini seperti kata Pak SBY, kalau sekarang mereka sudah lebih tenang, kepala dingin, itu mereka akan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengertian berubah dari keputusan semula. Apalagi kan ini bukan hanya PKS yang menginginkan agar Partai Demokrat kembali bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan, tetapi juga dari sisi Anies Baswedan, seperti dikatakan oleh Sudirman Said, mereka masih berharap agar AHY dan juga Partai Demokrat itu kembali bergabung dalam barisan koalisi perubahan persatuan. Kalau tidak, saya kira ini memang PR-nya buat sekarang ini jadi PR yang sangat besar buat Demokrat untuk memutuskan kemana mereka akan berlabuh. Apalagi kalau dengan semangat mempertahankan, kalau alasannya itu ya, bukan alasannya karena semata-mata karena AHY tidak jadi calon wakil presiden, tetapi semangatnya untuk perubahan, ya nggak mungkin AHY itu atau Partai Demokrat itu bergabung bersama dengan koalisinya Pak Prabowo yang jelas-jelas sudah menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan semua program pembangunan Presiden Jokowi, dan mereka tidak malu-malu mengakui bahwa itu mereka bagian dari kelanjutan pemerintahan Jokowi. Begitu juga dengan PDIP. Saya kira handicapnya juga sama beratnya seperti dengan koalisi Prabowo. Saya Hersul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.